surat-surat sebagai berikut. Sumastakhrij minha salasata af'alin ma'a dzikri nau'iha wa alamatiha. Kemudian antum keluarkan ya dari ayat ini, dari surat ini, 3 fiil dengan menyebutkan jenis-jenisnya. Fiil apa aja? Fiil madin, fiil mudhari, atau fiil amr. Ya, dan antum sebutkan juga alamatiha, alamatnya, tandanya. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Ya, di situ yang pertama di situ yang dibawakan oleh musannif jaa, jenisnya adalah fi'il madin. Wa alamatuhu qabuluhu litta'i ta'nisi as-sakinati ja'at. Ya, tandanya apa? Dia dapat menerima ta'nis as-sakinah. Seandainya fa'ilnya muannas, dia dapat dikatakan ja'at. Nah, berikutnya, fadhal. Sini. Chandra. Chandra, sebutin fi'il berikutnya. Ra'aita. Ya, ra'aita. Tanda fi'ilnya fi'il apa itu? Fi'il madhi, mudhari. Fi'il madin. Tandanya apa? Hah? Tandanya sukun. Tanda fi'ilnya itu apa? Tanda fi'ilnya bukan antum katakan mabni ala sukun. Ya, tanda fi'il madhi itu apa? Tandanya. Kefi'ilan dia itu tandanya apa? Paham enggak? Nah, apa ya, ikhwah? Qabuluhu dia dapat menerima apa? Ta'nis. Tapi enggak, bukan cuma itu, ada yang penting. Qabuluhu dia dapat menerima apa? Kan yang kemarin dikatakan musonib meninggalkan satu pembahasan penting, satu tanda penting bagi fi'il. Ya, kemarin itu di halaman berapa itu? Yang dikatakan oleh pensyarah. Ya. Ahmala al-musannifu an fa'ala matal isim bukan, yang mengenai tanda fi'il ya. Mana kemarin? Footnote nomor berapa? Lam yadhkur. Nah, itu lihat di footnote nomor 21. Di halaman 21. Lam yadhkuril musannifu alamatal fi'il amr wa alamatuhu murakkabatun min majmu'i syai'ain. Bukan yang itu. Terus mana lagi? Ya. Wala 'alal musannif lam yadhkurha li usriha 'alal mubtadi'. Halaman 18 ya? Yang mana? Nomor 5, ahmalal musannifu an fa alamatul ism wa huwa al musnad ilaih. Bukan. Nomor 3, lam yadhkur al musannifu ta al fa'il wa hiya alamatun mumayyizatun lil fi'lil madi. Nah, ini dia. Musannif tidak menyebutkan ta fa'il, dan dia adalah tanda yang spesial bagi fi'il madi yang membedakan dengan fi'il madi. Ya. Semisal qultu dzakaraha Ibnu Malik fi Alfiyah, sedangkan Ibnu Malik menyebutkan hal ini di Alfiyah. Jadi kalau kita katakan wa ra'aitan nasa, berarti ra'aita tanda fi'ilnya apa? Tanda fi'ilnya apa? Nah, tak fa'il. Terus ya, berikutnya Bima, tanda fi'il lagi di ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa Bima? Iya, fi'ilnya. Yadkhulun. Fi'il apa? Fi'il amr, fi'il mudhari. Tandanya apa? Wa qabuluhu harfa tanfis berarti, atau harfa taswif. Kalau harfu tanfis sin, harfu taswif saufa. Apa makna tanfis kemarin? Al-mustaqbalu al-qarib. Kalau taswif al-mustaqbalu al-ba'id. Ahsantum. Taib. Kemudian fi'il apa lagi? Fi'il apa lagi sebutkan berikutnya di sini? Ya, Pak Mas Priyadi. Ayo. Masih banyak fi'il di sini. Ayo, di ayat ini fi'il yang belum disebutkan. Ayo Pak Priyadi. Fasabbih. Sabbih, fi'il apa jenisnya ini? Fi'il amr. Tandanya apa? Tandanya? Gak dikerjain berarti PR ini.
Tandanya apa? Apa bibit tandanya? Musnad ilaih. Musnad ilaih mulu. Masa sabih tandanya musnad ilaih? Lah, tandanya apa tanda fiilnya? Hah? Iyalah. Ya apa? Naam, qabuluhu ya al-mukhatabah. Dia dapat menerima ya mukhatabah muannasah. Taib. Kemudian apa lagi fiilnya? Masih fiil. Sebutkan fiil di surat ini. Wastaghfirhu. Jenisnya fiil apa di sini? Fiil amr. Tandanya apa? Qabuluhu ya al-mukhatabah. Dia dapat menerima ya mukhatabah. Artinya kalau antum perintahkan kepada seorang wanita, fasabbihi sabbihi istaghfiri, begitu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke alamatul harf. Mana? Oh ya, kana fi'il nakis, ya fi'il nakis. Walaupun dia fi'il nakis, yang membedakan dia dengan fi'il tam itu apa? Dengan marfu'nya sempurna kalam. Sementara kana dengan marfu'nya belum sempurna kalam, masih membutuhkan khobar. Namun dia fi'il dan terkadang dia jadi tam dengan marfu'nya sempurna kalam. Semisal untuk katakan kana zumalin, itu sudah sempurna kalam. Beliau adalah seorang pemilik harta, ya, sang hartawan. Itu sudah sempurna kalam, maka kananya fi'il tam. Namun walaupun dia nakis sekalipun, namun dia tetap fi'il. Tanda fi'ilnya apa? Kana. Innahu kana tawwabah. Tanda fi'ilnya sini apa? Qabuluhu ta'nis. Ya, dia qabuluhu li ta'nis as-sakinah. Kanat, gitu kan? Kanat. Baik, selesai. Berarti ada berapa fi'il tuh? Ja'a 1, ra'aita 2, yadkhulun 3, sabbih 4, istaghfir 5. Baik. Kana 6. Baik, sekarang alamatul harf. Tanda-tanda huruf. Nah, tanda-tanda huruf. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Berkata al-musannif Asy-Syaikh Ibnu Ajurram, ya, rahimahullah ta'ala, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya. Dan huruf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ism. Yang dalilul ism, yang tanda-tanda isim, la yasluhu ma'ahu. Ya, tidak layak bagi dia. Tanda-tanda isim. Ya, kemarin kita sudah belajar huruf itu di awal kalam, di awal pembagian kalam, isim, fi'il, huruf. Huruf itu contohnya huruf yang khusus masuk kepada fi'il semisal lam, huruf yang khusus masuk kepada isim semisal harfu jar, ya, min, dan huruf yang bisa masuk ke isim atau fi'il semisal huruf istifham, hal. Ya, semisal huruf istifham, hal. Nah, itu semua baik yang 3 tadi, huruf yang khusus masuk kepada fi'il, huruf yang khusus masuk kepada isim, huruf yang khusus bisa masuk kepada fi'il dan isim, itu semua tanda-tanda isim gak layak bagi dia. Ya, tanda-tanda isim. Makanya beliau katakan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ism. Huruf adalah yang tanda-tanda isim itu tidak layak disematkan bagi dia. Tanda-tanda isim apa aja kemarin? Wal ismu yu'rafu bi. Loh. Apaan? Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa duqalil fala wa huruful khafat. Nah, berarti ada 4 tanda isim. Yang pertama al-khafdu ibarah anil kasrah. Yang kedua ada al, yang ketiga ada tanwin, yang terakhir dimasuki oleh huruf khafat, ya, huruf jar. Nah, itu semua huruf itu nggak layak. Contoh huruf tadi, ya, huruf min, huruf khafat min, dimasuki oleh kasroh mini, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Kalaupun dia dikasrohkan, itu liltiqa isakinain karena perjumpaan 2 sukun. Itu untuk membebaskan perjumpaan 2 sukun. Nah, yang kedua tanwin, minun, minan, minin, nggak ada. Adanya al-min, nggak bisa. Masuk huruf khafat lagi, fi min, nggak bisa lagi. Maka huruf yang tanda-tanda isim nggak layak bagi dia. Wala dalilul fi'li, dan demikian pula tanda-tanda fi'il nggak layak bagi dia.
Tanda-tanda fi'il apa aja kemarin? Qad, saufa, sin, saufa, ta'nis, as-sakinah. Satu lagi yang ditinggalkan oleh musannif apa? Qabuluhu ta fa'il. Ya, satu lagi fi'il amr apa? Qabuluhu ya muannasah. Itu enggak layak semua huruf. Huruf apa misalkan yang bisa masuk ke isim dan fi'il? Hal. Coba masuk hal, qad hal, enggak bisa. Masuk saufa atau sin, harfu tanfis, harfu taswif. Sahal, saufa hal, enggak dapat. Masuk ta'nis, hal, nah, apalagi. Masuk ta fa'il, hal tu, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Paham enggak sini? Ya, masuk ya muannasah mukhatabah, hali, lucu lagi. Ya, maka itulah huruf, yaitu yang tidak layak semua tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il ya dimasuki olehnya. Inilah yang membedakan antara huruf dengan dua saudarinya, yaitu isim dan fi'il. Bahwasanya tandanya adalah tidak menerima tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il yang telah berlalu disebutkan. Barakallahu fiik. Kita baca syarahnya di sini. Ya. Qala asy-syarih hafizahullah taala zakara al-musannifu. Musannif yaitu Ibnu Ajurram zakara menyebutkan annal harfa bahwasanya huruf yatamayyazu anil ismi wal fi'li, dia dibedakan dari isim dan fi'il bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali. Bahwa dia layak balu, dia tidak dapat menerima syai'an sedikit pun ya min alamatil asma dari tanda-tanda isim wala min alamatil af'al maupun tanda-tanda fi'il. Fa idza waradat 'alaika, nah kata beliau di sini, fa idza waradat 'alaika kalimatun ya fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awalan. Ya. Nah, kata beliau di sini. Ya. Barakallahu fiik. Fa idza waradat 'alaika kalimatun. Nah, ya. Jika ya terdapat kalimat 'alaika yang ada pada Anda perhatikan, Anda baca, Anda dengar, ya. Fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awalan. Ya. Maka perhatikan dulu yang pertama-tama awalan, antum perhatikan dulu tanda-tanda isim. Ada enggak? Oh, ternyata ya, enggak ada. Ya. Maka perhatikan juga tanda-tanda fi'il. Enggak ada juga, enggak bisa menerima. Berarti dia adalah huruf. Ya. Fa in qabilat syai'an minha fa hiya ismun. Nah, ini sebuah kalimat yang antum perhatikan dulu ada tanda-tanda isimnya enggak? Nah, ternyata jika dia dapat menerima tanda-tanda tadi, tanda-tanda isim, ya berarti kalimat tersebut, kata tersebut merupakan isim. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wa illam taqbalha fa'rid 'alaiha alamatil af'al. Ya. Jika dia tidak bisa menerima tanda-tanda isim juga, enggak ada tanda isim, antum perhatikan tanda-tanda isim juga enggak bisa diterima, maka antum perhatikan tanda-tanda fi'il. Periksa apakah terdapat tanda-tanda fi'il apa enggak. Ya. Nah, kemudian kata beliau, ya, wa in qabilat minha syai'an fa hiya fi'lun. Nah, jika kalimat tersebut, kata tersebut ternyata bisa atau dapat menerima tanda-tanda fi'il, maka kata tersebut adalah fi'il. Nah, sekarang fa in lam taqbalha, kalau ternyata tanda-tanda fi'il pun juga udah enggak bisa menerima, fahkum biharfiyatiha, maka vonislah, hukumilah akan kehurufan kata tersebut. Ya, nah itu. Antum udah hukumi aja, berarti itu adalah huruf. Ya, huruf. Misal tadi hal, fi, lam. Ya, hal, fi, lam. Hal, ya, itu tanda-tanda huruf. Itu adalah huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Kenapa kita katakan huruf? Semua tanda isim maupun fi'il tidak bisa masuk kepada dia. Ya. Fi,
tanda fi'il yang khusus, dia adalah isim yang khusus masuk kepada fi'il. Fi apa? Fi. Oh, isim kok fi. Kemudian lam, dia adalah huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Semuanya ya, tanda fi'il, tanda isim nggak bisa masuk kepada dia. Lihat di situ mukhattab. Ya, skema di situ. Ya. Yuwaddihu aqsamal kalami wa alamati kulli qismin. Itu ada skema yang yuwaddih, yang menjelaskan aqsamal kalam, bagian-bagian kalam, wa alamati kulli qismin, dan tanda-tanda setiap bagian. Lihat, perhatikan al-kalamu, skemanya itu ya, terbagi menjadi 3, ismun, fi'lun, harfun. Kalau ismun, lihat alamatuhu al-khafdu, at-tanwinu, al-harful khafdi. Kalau fi'il madin, alamatuhu, tandanya ta'u ta'nis as-sakinah. Tambahin satu lagi, apa? Hah? Qabuluhu ta al-fa'il. Fi'il mudhari alamatuhu as-sin as-sawfa. Ya. As-sin as-sawfa. Kalau fi'il. Ini kok nggak disebutin? Ya. Kok nggak disebutkan? Hah? Harus antum tambahin kod. Kan jelas. Bisa masuk ke fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madhi maknanya apa, Farudin? Taukid. Apa ini istilahnya taukid? Tahqiq. Satu lagi apa? Takrib. Makanya murojaah, di murojaah enggak? Kalau masuk ke fi'il mudhari apa ya, kawan? Taklil atau taksir. Taklilu wuqu'il fi'il, taksir wuqu'il fi'il. Ya. Kalau masuk ke fi'il mudhari juga terkadang maknanya apa? Tahqiq. Ya, itu yang banyak di Al-Qur'an. Ya. Qad ya'lamullah, gitu kan? Nah, amr alamatuhu dalalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya'a al-mukhatabati. Sedangkan amar tandanya dalalatuhu ala talab. Dia menunjukkan kepada makna talab. Menuntut, meminta. Ya, ma'a disertai dengan qabulihi, dia dapat menerima ya'a al-mukhatabati. Ya mukhatabah. Antum katakan kum. Nah, katakan ke seorang siswi. Kumi, gitu. Nah, lihat skemanya berikutnya. Harfun alamatuhu la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali. Ya, la yaqbalu, dia tidak dapat menerima sedikit pun tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Selesai pembahasan tentang huruf. Nah, habis kita masuk ke bab berikutnya, babul i'rab wal bina. Ya, ada pertanyaan mengenai tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf sebelum kita masuk ke bina? Faddalu ya ikhwah. Nahnu fi intizar su'alikum ya ikhwah. Coba nanya cepat. Lama ini soal. Mainnya ke soal. Baik. Kalau guru-guru kita di sekolah dulu gini, kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya, gitu. Bu guru maksudnya. Kita suruh nanya. Kalau nanya, bu guru yang nanya. Hah? Bapak. Ya maklum ya, saya ingetnya bu guru aja. Kalau guru SD kan perempuan semua. Kalau saya di SD, guru SD saya perempuan semua. Kalau antum udah dari SD udah khusus buat laki-laki kan. Kalau saya guru SD saya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Apa? Topik? Hah? Ya, kira nanya. Izin tahiyat. Topik sodik. Ya Allah. Baik, masuk babul i'rab wal bina. Ya, babul i'rab wal bina. Qala awalan al-i'rab.
Qala al-musannifu, berkata al-musannif rahimahullah, ya, babul i'rab, bab i'rab. Ya, ini asasnya ilmu nahwu ini. Ya, i'rab dan bina. Karena kan ilmu nahwu itu kan yang mempelajari akhir kalimat ya, akhir kata. Semua akhir kata itu berkutatnya di i'rab dan bina aja. Ya, kalau tidak paham ini nggak paham nahwu. Ya, walaupun ternyata realitanya Ibnu Ajurrom hanya menyebutkan babul i'rab, babul bina nggak disebutin. Ya, bab bina nggak disebutin. Realitanya kan kita udah belajar matanya ya. Kita udah belajar matan ala Jurumiyah. Ada nggak bab bina kita pelajari di matan? Tak ada. Ya, yang kita pelajari babul i'rab aja. Nah ini syarat dari Ibnu Malik. Bab bina itu nanti aja buat lanjutan. Ibnu Malik, oleh Ibnu Ajurrom. Ya, buat pemula yang baru sikit-sikit belajar ilmu nahwu ya belajar sikit-sikit aja lah. Dan banyak-banyak. Banyak-banyak pusing. Ajurumiyah disebutin babul i'rab aja udah pusing. Apalagi tambahin bab bina. Nah, di buku-buku lanjutan, misal di Alfiyah Ibnu Malik baru beliau menyebutkan tentang pembahasan tentang bina. Baik, jadi ini mesti paham ini, mana i'rab, mana bina. Enggak paham ini berarti tidak paham nahwu. Ya, terutama alamatul i'rab. Itu alamatul i'rab, babu ma'rifati alamatul i'rab. Ya. Itu mesti di luar kepala bagi thalib. Enggak ada urusan itu. Dia itu karena antum enggak bisa ntar ngebet, mau baca kitab ngebet dulu. Oh, ini jamak muannats salim. Dia maf'ul bih ini mansub, tandanya apa ya? Buka lagi. Nggak bisa itu. Itu udah mesti di luar kepala. Ya, mesti di luar kepala. Paham nggak sini? Oh, ini majzum nih, fi'il mudhari'nya nih. Nah, tapi dia ini fi'il mu'tal akhir nih. Majzum nih. Tanda jazmnya apa ya? Buka lagi ngebet Ajrumiyah. Itu nggak bisa kayak gitu. Ya, mesti dipaksakan. Nah, kata Pak Harto. Nah, kalau ngomong gitu, dipaksakan untuk menghafal. Ya, tanda-tanda i'rab. Baik, dan dipahami apa itu i'rab. Kalau nggak paham, gimana coba mau paham nahwu? Nah, jadi di sini mujahadahnya di sini. Ya, berdoa pada Allah semoga Allah berikan pemahaman. Di matan juga udah dipelajari kan? Ya, di matan. Qala asy-syarih, belum ya? Masih perkataan musannif ya. Babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rab. Ini penting ini ya di kajian-kajian kita pernah kasih tahu perkataan para ulama di antaranya Al-Jayyani dikutip oleh Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi. Ya, ada kespesialan umat ini dibanding Yahudi dan Nasrani. Umat ini diberikan 3 hal yang Allah tidak berikan kepada mereka. Yang pertama adalah an-nasab, yang kedua adalah as-sanad, yang ketiga adalah al-i'rab. Ya, yang ketiga adalah al-i'rab. Dan i'rab ini penting. Antum mau paham hadis, mau paham Quran, ya, itu i'rab itu intinya. Bahkan antum mau tadabbur Al-Quran, i'rab itu penting. Ya, jangan sampai nggak tahu i'rab, ya, gimana mau tadabbur? Salah paham lagi. Ya, yang tadinya mansub dikira mansub malah dibaca marfu, dikira marfu walaupun ada terjemahannya. Ya, ini mesti paham. Baik. Qala al-i'rabu huwa at-taghyiru. I'rab adalah taghyir. Ya. I'rab adalah at-taghyir. Taghyir apa artinya taghyir? Perubahan. Ya. Dan masdar dari apa dia? Ghayyara yughayyir. I'rab adalah perubahan. Awakhiri. Awakhir jamak dari akhir. I'rab adalah perubahan akhir-akhir al-kalimi. Ya. Ya, dia adalah perubahan akhir artinya keadaan terakhir dari sebuah kalimat. Keadaannya bukan harokat bukan huruf akhirnya. Huruf akhirnya tetap aja misalkan yang dikatakan rajulun, huruf akhirnya adalah lam. Ya tetap berubah, nggak berubah. Tetap rojulun. Mau antum bacanya rojulin, rojulan, tetap huruf akhirnya adalah lam. Namun yang dimaksud perubahan akhir adalah perubahan harokat.
harokat akhir, keadaan akhirnya itu gimana? Ya, baik. Nah, yang dimaksud perubahan akhir kalimat ini perubahan dari rofa ke nasab, dari nasab ke khafat dan seterusnya. Ya. Kenapa dia berubah? Likhtilafil awamili. Ya. Perubahannya itu apa? Ikhtilaful awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena adanya perbedaan amil-amil. Ya, amil-amil itu apa sih? Faktor yang menyebabkan sebuah kata berubah harokatnya dalam bahasa Arab. Ya, yang menyebabkan berubah juga kedudukannya dan maknanya dalam bahasa Arab. Semisal kita katakan kalimat Zaidun. Ya, Zaidun kita masukkan amilnya berupa fiil jaa. Maka masuknya amil ya jaa berupa fiil menuntut agar lafadz Zaid itu di-i'rab sebagai fa'il. Jaa Zaidun. Dan kalau sudah fa'il berarti dia mansub. Marfu. Dan tanda rofanya adalah dhamma. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Nah, kita ganti. Bukan masukkan fiil, tapi masukkan apa namanya? Huruf jar misalkan. Min. Nah, min misalkan. Dia berubah bukan Zaidun lagi tapi Zaidin. Kenapa? Karena kemasukan amil huruf khafat yaitu min. Ya, maka Zaid menjadi majrur. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia isim mufrad. Baik. Ya. Kemudian masuk lagi fiil ra'aitu Zaid. Maka adanya amil ra'aitu menyebabkan Zaid tidak lagi jadi Zaidun atau Zaidin, tapi mesti Zaidan. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ulun bih mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ngerti sini ya? Baik. Itu amil namanya. Amilnya amil. Karena perbedaan awamil jamak dari amil ada khilati 'alaiha yang masuk kepadanya, baik perubahannya itu secara lafdzan, lafat maupun takdiran. Secara lafat gitu. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nah, takdiran gimana? Berarti perubahannya ya udah ditakdirkan aja. Apa sih makna ditakdirkan? Diasumsikan, dianggap. Padahal lafadznya nggak berubah. Untuk katakan ya, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ja'al fata, fata ini kemasukan amil ja'a menuntut dia jadi fa'il marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddarah yang diasumsikan aja. Ra'aitul fata, fata maf'ulun bi mansub wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Marartu bil fata, mana kasrahnya? Enggak ada. Maka bil fata majrur dengan huruf ba. Wa alamatun jarihi kasrah muqaddarah. Nah, itu dia. Bisa dipahami sini. Ya. Syarh. Nah, coba dibaca syarahnya sih. Ya. Coba Riandi. Rahimahullah ta'ala asyarahu lamma faraga musannifu min bayani al-ismi wal fi'li wal harfi syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in wal i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi ikhtilaf al-awamil ay tashiru ahwali awakhir al-kalimati min halati raf'i ila halati nasbi أو الجر بسبب دخول أوامر مثاله التغيير الحاصل من ini dulu kita baca ya. Qala syarih hafizahullah ta'ala ya. Asy-syarhu lamma faragha al-musannifu ya. Lamma faragha al-musannifu tatkala al-musannif Ibnu Ajuram pengarang kitab Al-Ajurumiyah telah selesai ya min bayadil ismi dari menjelaskan isim wal fi'li wal harfi, isim fi'il huruf tanda-tandanya beserta tanda-tandanya ya
syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Ya, maka beliau menjelaskan bahwa setiap satu bahwa beliau di sini belum menjelaskan bahwa masing-masing anna kulla wahidin minha, masing-masing dari tadi isim fi'il huruf itu tidaklah lepas akhir kalimatnya itu, akhir katanya itu ya, apakah i'rab atau bina. Ya, tidak lepas dari bentuk i'rab dan bina. Ya. Wal i'rab huwa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil. I'rab adalah perubahan akhir kata karena amil-amilnya yang berbeda-beda. Ada amil yang menyebabkan sebuah kata menjadi fa'il, ada amil yang menyebabkan sebuah kata menjadi maf'ul bih, menjadi isim kana, khobar inna, ya isim inna, khobar kana, ya dan seterusnya. Nah, kata beliau di sini, ya, ai tasyirul ahwalu atau ai tasyir, ya, tasyiru ahwali awakhiril kalimati min halati raf'i ila halati nasbi awil jarri bisababi dukhulil awamil. Ya. Yaitu maksudnya adalah tasyir, perubahan ahwal, berbagai kondisi awakhir kalimati, ya, akhir-akhir setiap kata, dari keadaan rafa ke keadaan nasab dan ke keadaan jar. Kenapa demikian? Bisababi dukhulil amil, karena disebabkan perbedaan masuknya amil kepadanya. Contohnya, terus lanjut baca. Misaluhu at-taghayyuru al-hasilu fi harakati akhiri rajulin min qawlihi ta'ala wa qala rajulun wa qawluhu ataqtuluna rajulan wa qawluhu awhayna ila rajulin fa fil ayati al-ula rufi'a rajulun li anna al-'amila qala 'amila fihi rafu'u wa rafa'a li anna fa'iluhu wa fil thaniyati musiba rajulan li anna al-'amila taqtuluna 'amila fihi an-nasba لأنه مفعول به وفي الآية الثالثة جر رجل لأن العامل إذا عمل به الجر لأنه اسم مجرور به فهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر والإعراب وهذه الحركات الضمة والفتحة والكسرة هي علامة الإعراب وهذه الكلمات التي تغير حال آخرها هي المعرب. Baik. Contohnya, misalu taghayyuru al-hasilu fi harakati akhiri rajulin, yaitu perubahan yang terdapat pada harokat dari akhir kalimat rajulin. Ya, rajulin dari firman Allah Ta'ala wa qala rajulun, pakai dhammah. Kenapa? Karena dia adalah ya fa'il dari amil qala. Ataqtuluna rajulan, dia sebagai maf'ul bih dari amil taqtulun. Apakah kalian membunuh ya seorang pria? Auhayna ila rajulin sekarang dia majrur dengan huruf ila. Wa fil ayatil ula rufi'a rajulun. Di ayat yang pertama kalimat rajul dimarfu'kan li annal amila qala amila fihi araf'ah li annahu fa'iluhu. Ya. Nah, pada ayat yang pertama di sini ya, rajulun qala rajulun itu di rufi'a, dimarfu'kan. Kenapa? Di annal amila qala amila bihi fihi arafa. Ya. Kenapa demikian? Karena ya amilnya yaitu qala dia beramal ya dengan rafa. Di annahu fa'iluhu. Karena rajulun adalah fa'il dari
qala. Wa fi tsaniyah ataqtuluna rajulan nusiba. Kalimat rajulan dinasabkan di anal amila yaqtulun, ya. Karena amilnya itu taqtulun, amila fihi an-nasba li annahu maf'ulun bih. Ya. Karena amilnya taqtulun sehingga kata tersebut menjadi maf'ul bih. Ya, dan membuatnya menjadi nasab, mansub. Wa fi al-ayati as-salisah, di ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga apa tadi? Wa wahayna ila rajulin. Jurra rajulin. Kalimat rajulin dijarkan. Di annal amila ila amila fihi al-jarra. Ya, karena ya amilnya itu ila, dia beramal dengan jar. Ya. Di anna al-amila ila amila fihi al-jarra li'annahu ismun majrurun bihi. Karena rajulin di sini adalah isim majrur dari huruf ila. Fa hada at-taghayyur min halati raf'i ila halati nasbi wa ila halati al-jarri wal i'rab. Nah, perubahan ini dari kondisi rafa ke kondisi nasab ke kondisi jar itu adalah i'rab. Wa hadhihi al-harakatu ad-dammatu wal fathatu wal kasratu hiya alamatul i'rab. Sedangkan harokat yang ada pada rojulun, rojulan, rojulin itu adalah tanda-tanda i'rab. Ya, wa hadhil kalimatul lati taghayyara halu akhiriha wa hiyal mu'rab. Dan kalimat-kalimat yang berubah keadaan akhirnya itulah yang mu'rab. Ya, yang mu'rab. Nah, sampai sini paham ya? Gampang? Adzan zuhur jam berapa sih? Hah? 12 jam berapa? 12 kurang 5. Wa ma'na qaulil musannif lafdan wa taqdiran. Sedangkan makna perkataan musannif yaitu lafdan wa taqdiran ay inna taghayyura yakunu zahiran aw muqaddaran. Ya. Maka maknanya apa? Maknanya bahwasanya ya taghayyur perubahan itu pada akhir kalimat, pada akhir kata itu bisa zahiran memang jelas perubahannya dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasrah dan seterusnya, atau muqaddaran, atau muqaddar itu diasumsikan saja. Ya. Diasumsikan aja. Kalau yang zahiran tampak. Fadzahir huwa alladhi yadhharu atharuhu fin nutqi wa la yamna'u min at-talaffudhi bihi mani'un. Nah, kalau yang zahir itu yang nampak, yang huwa alladhi yadhharu atharuhu. Yang asarnya, pengaruhnya itu nampak jelas fin nutqi pada ucapan. Wa la yamna'u min at-talaffudhi bihi mani'un, dan tidak ada mani, ya. Tidak ada penghalang yang yamna, yang dapat menghalangi dari dilafatkannya. Ya. Kaduhuri dhammah wal fathah wal kasrah fi akhiri kalimah rajulin. Semisal zahirnya, jelasnya kalimat apa harokat dhammah fathah kasrah pada akhir kalimat rajul. Memangnya ada maninya? Ya. Apa dia maninya? Enggak ada, kecuali nanti isim-isim yang ada mani. Mani itu apa? Penghalang. Wal muqaddaru, sedangkan yang muqaddar huwa alladzi la yadhharu atharuhu fin nutqi. Ini yang tidak nampak asarnya, pengaruhnya dalam ucapan. Bisa babi mani'in, karena sebab ada penghalang. Minal mawani'i, dari berbagai penghalang, kata azuri, semisal ta'adzur, fi akhir kalimat al-fatah, pada akhir kalimat al-fatah. Ja al-fatah, harusnya apa? Ja al-fatayu, gitu kan. Fa inna akhirahu alifun la taqbalu al-harakata. Karena huruf akhirnya adalah alif, dia tidak dapat menerima harakat. Wa inna ma tuqaddaru 'alaiha. Dia hanya ditakdirkan aja, diasumsikan. Ya. Nahu qaulika ja'al fatar wa itul fata wa sallamtu 'alal fata. Ya, ini ja'al fata. Nah, ini menuntut fata menjadi fa'il dari ja'a. Ya. Fal fata fa fil misalil awal,
marfu'un. Misal awal contoh yang pertama ja'al fata, maka dia marfu. Kenapa? Di annahu fa'ilun. Karena dia adalah fa'il. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah ala akhirih li ta'adzuri. Tanda dhammahnya adalah muqaddarah. Kenapa? Apa penghalangnya? Ta'adzur. Ya, ta'adzur itu apa sih? Yaitu setiap isim mu'rab yang akhir kalimatnya adalah alif lazimah dan sebelumnya adalah fathah. Itu al-fata itu ujungnya itu alif lazimah. Al-fata, al-huda, al-asa itu alif lazimah. Baik. Kemudian wa fil misal tsani, contoh misal yang kedua, ra'aitul fata mansubun li'annahu maf'ulun bih wa alamatu nasbihi al-fatatu al-muqaddaratu li ta'adzuri. Mansub karena dia maf'ul bih, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang diasumsikan. Apa penyebabnya? Ta'adzur. Itu ta'adzur itu apa? Seluruh harokat ditakdirkan. Ya, ditakdirkan. Ta'adzur itu artinya mustahil, sulit. Wa fil misal salis sallamtu ala al-fata. Ya, sallamtu ala al-fata. Aku mengucapkan salam kepada seorang pemuda. Majrurun lidukhuli harfil jar. Dia majrur karena masukkan huruf jar. Wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu li ta'adzuri. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Apa sebabnya yang menghalanginya? Ta'adzur. Ya, ta'adzur. Lihat itu fawaidu wa tanbihatun. Ya. Fawaid dan tanbihat. Ya. Al-i'rab fil lughah lahu ma'anin. Kata beliau. Ya. Yang namanya i'rab fil lughah dalam bahasa itu memiliki berbagai makna. Ya, memiliki berbagai makna. Baik. Kata beliau lagi. Al-munasibu minha huna at-taghyir. Ya. Nah, yang sesuai dengan di sini dengan konteks ini adalah makna i'rab ada at-taghyir, perubahan. Ya, perubahan. Li'anna al-kalimata idza u'ribat dhahara ya maknaha. Karena sebuah kata apabila di-i'rab akan nampak maknanya. Wabana akan jelas. Wa taghayyarat an halatil waqf. Ya, dan dia akan ya berubah berbeda dari kondisi wakaf ketika diwakafkan. Ya, intaha, selesai perbahasan dari Hasyah bin Najah terhadap Syarah Al-Hazari lil Ajrumiyah. As-sani yang kedua itu pekan besok aja deh insyaallah. Sudah azan kayaknya tuh kedengaran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum.